Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan kembali membahas catatan rangkuman bidan dari part sebelumnya. Kali ini pembahasan kita tentang asuhan masa nifas. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman, agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama tentang penyimpanan ASI perah. ASI perah dalam cooler bag dengan suhu 15 derajat bisa tahan maksimal 24 jam. ASI suhu ruang tanpa AC maksimal 4 jam. ASI suhu ruang AC atau daerah dataran tinggi bisa tahan 6-8 jam. Jadi itu di chiller ya teman-teman. Lanjut, ASI perah dalam freezer kulkas satu pintu dengan suhu minus 15 sampai dengan 0 derajat maksimal tahan 2 minggu. Kemudian freezer kulkas 2 pintu dengan suhu minus 20 sampai dengan minus 18 derajat Celcius itu tahan maksimal 3 sampai 6 bulan. Lanjut pembahasan nomor 2, ini tentang depresi postpartum. EPDS adalah alat ukur depresi postpartum. Ada 10 pertanyaan dengan skor 0 sampai 3. Jadi semakin tinggi nilai skornya semakin berat depresi postpartum. Nah, kita lihat skor 1 sampai 9 artinya tidak ada tanda risiko depresi. Skor 10 sampai 12 berarti ada tanda risiko sedang depresi. Kemudian skor 13 sampai 30 artinya ada tanda risiko berat depresi masa nifas. Nah, jika nilainya sudah ada di 13 sampai 30 atau risiko berat, maka bidan perlu kolaborasi dengan psikolog untuk mengatasi masalah psikologis yang dialami ibu. Oke, lanjut pembahasan nomor 3 tentang gejala bendungan payudara dan tata laksananya. Adapun gejala dari bendungan payudara, pertama mengenai kedua payudara, kemudian payudara bengkak, panas dan nyeri, terjadi pada 3 sampai 5 hari postpartum, suhu tubuhnya kurang atau sama dengan 38 derajat Celcius, kemudian areola menonjol dan puting mendatar. Tata laksananya 1. Mengosongkan payudara, kemudian kompres dingin untuk menurunkan bengkak atau udem, kemudian beri analgetik jika nyeri, lalu motivasi ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin. Analgetik itu anti nyeri ya teman-teman, kemudian antipiretik untuk penurun demam. Pembahasan selanjutnya tentang tata laksana untuk menghentikan ASI. Yang pertama, gunakan bra ketat atau lebih padat atau lakukan pembabatan. Kemudian kompres dingin, bisa dengan kol dingin tiap 2 jam. Yang ketiga, bila payudara terasa penuh dan nyeri, pompa sedikit ASI hingga payudara terasa tidak terlalu tegang. Jangan sampai benar-benar kosong. Yang keempat, beri anti nyeri, bisa paracetamol. Yang kelima, bromokriptin adalah terapi menghentikan produksi ASI, namun harus dalam pengawasan dokter. Materi selanjutnya tentang macam-macam shock. Jadi ini ada soal tentang perdarahan pasca salin. Perdarahannya kurang lebih 500 cc, kemudian KU lemah, nadi lemah, dan kontraksi lemah. Nah, itu merupakan shock hemoragik. Nah, kita lihat pengertiannya ya teman-teman. Shock hemoragik adalah bagian dari shock hipovolemik atau shock akibat perdarahan. Kedua, shock septik disebabkan karena infeksi. Ketiga, shock kardiogenik disebabkan gangguan pada jantung. Yang keempat, shock anafilaktik, yaitu shock karena reaksi alergi. Yang kelima, shock neurogenik yang disebabkan karena masalah pada syaraf atau nyeri hebat. Lanjut, payudara bengkak merah mengkilat, suhu badan 38,5 derajat Celcius. Itu diagnosanya mastitis ya teman-teman. Nanti kita bahas mastitis ini di pembahasan nomor 13. Oke, kita lanjut. Nomor 8, manipulasi puting susu selama kehamilan sebaiknya dihindari karena dapat merangsang kontraksi uterus. Segera setelah persalinan, atasi puting susu yang tenggelam dengan perawatan payudara dengan teknik Hoffman atau bisa juga dengan nipple puller atau spoid modifikasi terbalik. Jika gagal lagi, maka anjurkan ibu untuk menyusui dengan posisi cross cradle. untuk memasukkan areola lebih banyak ke mulut bayi dan sedikit ditekan pakai tangan.
Lanjut, HPP itu hemorrhagic postpartum. Tandanya suhu badan lebih dari 38 derajat Celcius atau demam. Diagnosanya HPP dengan infeksi nifas. Jadi teman-teman, bila ada soal yang hanya membahas tentang ibu nifasnya itu demam atau suhu di atas 38 derajat Celcius, namun tidak memberikan keterangan jelas bahwa payudaranya bengkak atau kemerahan, itu diagnosanya HPP ya teman-teman. Beda lagi jika ada keterangan bahwa ibu nifasnya demam karena pengaruh payudara bengkak atau kemerahan. Nah, kalau itu diagnosanya bisa saja karena bendungan payudara atau mastitis ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan nomor 10 tentang posisi-posisi menyusui. Yang pertama, cradle hold ini umumnya digunakan untuk semua ibu menyusui. Yang kedua, football ini untuk bayi kembar. Yang ketiga, cross cradle hold ini untuk busui dengan keluhan puting datar atau bengkak, sedangkan side lying ini untuk ibu menyusui dengan post SC. Jadi ini saya tunjukkan gambarnya ya teman-teman. Jadi hanya side lying ini yang baring untuk ibu menyusui yang post SC. Lanjut pembahasan nomor 12 tentang tromboflebitis yang merupakan infeksi yang terjadi pada pembuluh darah di sekitar ekstremitas. Adapun gejalanya yaitu demam, suhu badan lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian betis merah dan mengkilat, nyeri saat palpasi dan tanda Human positif. Adapun tata laksananya yaitu pertama, mengkonsumsi obat antiinflamasi non-steroid. 2. Kompres hangat area yang sakit 2-3 kali sehari. 3. Meninggikan tungkai saat tidur. 4. Menggunakan stocking kompresi untuk melancarkan aliran darah dan meredakan pembengkakan. Oke, lanjut pembahasan selanjutnya tentang mastitis. Nah, ini teman-teman yang saya bilang tadi akan ada pembahasan tentang mastitis. Adapun tanda dan gejalanya, yang pertama hanya mengenai salah satu payudara. Bedanya kalau bendungan ASI itu mengenai 2 payudara. Kemudian tanda kedua, payudara keras, merah, mengkilat, nyeri dan panas. Kemudian terjadi pada minggu kedua sampai minggu ketiga postpartum. Suhu badannya di atas 38 derajat Celcius. Nah, ini yang membedakan ya teman-teman. Kalau pada bendungan payudara itu terjadi di awal-awal postpartum, hari ketiga sampai hari kelima, dan suhu badannya kurang atau sama dengan 38 derajat Celcius. Kalau pada mastitis terjadi pada minggu kedua atau minggu ketiga postpartum dan suhu badannya di atas 38 derajat Celcius. Nah, apa tata laksananya untuk penanganan mastitis? Yang pertama, kompres hangat dan pemijatan. Kedua, rangsang oksitosin dari payudara yang tidak sakit. 3. Beri analgetik atau antipiretik. Keempat, rujuk ke puskesmas karena mastitis butuh antibiotik 7-10 hari oleh resep dokter. Selanjutnya, motivasi ibu tetap menyusui pada payudara yang tidak sakit dan memperagakan posisi menyusui dan dengan perlekatan yang benar. Pembahasan selanjutnya tentang tahapan masa nifas. Yang pertama, immediate postpartum atau postpartum dini itu dari plasenta lahir sampai 24 jam postpartum. Yang kedua, early postpartum atau intermediate postpartum, waktunya lebih dari 24 jam sampai 1 minggu postpartum. Yang ketiga, late postpartum atau puerperium lanjut dari di atas 1 minggu sampai 6 minggu. Selanjutnya, remote puerperium, ini berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, ini teman-teman ada tabel yang bisa memudahkan kita melihat perbedaan antara bendungan payudara, mastitis dan abses payudara. Ini teman saja ya teman-teman. Penyebab dari bendungan payudara itu karena jarang menyusui, kemudian pengosongan ASI tidak optimal, atau bisa jadi karena puting susu lecet. Sedangkan mastitis itu disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Ya teman-teman, silahkan dibaca kembali, boleh di screenshot. Nah, ini yang paling sering muncul ya teman-teman. Tindakan segera apa yang dilakukan jika kasus bendungan payudara atau mastitis? Kita lihat pada bendungan payudara, tindakan segeranya yaitu mengosongkan payudara dengan menggunakan pompa ASI. Pada mastitis, tindakan segeranya beri analgetik atau antipiretik, kemudian rujuk ke puskesmas untuk antibiotik selama 7-10 hari.
Nah, abses payudara itu merupakan komplikasi dari mastitis ya teman-teman, yaitu radang jaringan pada payudara. Ini disertai keluar nanah pada puting atau pembesaran kelenjar getah bening di ketiak yang sama. Jadi tindakan segeranya itu sama, beri analgetik, antipiretik, kemudian rujuk ke puskesmas. Selanjutnya tentang jadwal kunjungan nifas. KF1 itu 6-48 jam, KF2 3-7 hari atau 1 minggu, KF3 8-28 hari atau 2 minggu, kemudian KF4 itu 29 hari sampai 42 hari atau 6 minggu. Lanjut, jenis-jenis kelainan jumlah ASI atau diagnosanya. Yang pertama, tidak ada ASI, namanya agalaksia. Kedua, ASI sedikit keluar, namanya oligogalaksia. Ketiga, ASI keluar melimpah ruah, namanya poligalaksia. Selanjutnya, ASI keluar terus-menerus dan dalam waktu lama walau sudah menyapi, diagnosanya galaktorea. Lanjut, kasus infeksi pada luka bekas jahitan perineum. Tindakan awalnya yaitu penilaian skala REDA. Redness itu kemerahan, kemudian udem bengkak, ekimosis atau perdarahan atau tanda biru sekitar luka. Kemudian D-nya itu discharge atau cairan, kemudian aproksimasi atau pendekatan antara tepi luka. Jadi yang dinilai itu apakah ada kemerahan di sekitar luka, apakah ada bengkak, kemudian perdarahan atau ada tanda biru di sekitar luka, apakah ada cairan, dan dilihat juga pendekatan antara tepi luka, apakah ada yang terbuka. Selanjutnya tentang bonding attachment. Bonding attachment adalah sentuhan awal bayi dengan ibu atau kontak kulit pada menit-menit pertama sampai beberapa jam setelah lahir, misalnya IMD, ASI eksklusif, dan rawat gabung. Pembahasan selanjutnya ini hanya pengertian ya teman-teman, untuk memperkuat ingatan kita. Analgesik itu untuk mengurangi nyeri, kemudian antibiotik melawan infeksi bakteri, antipiretik untuk meredakan atau mengurangi demam, kemudian antiemetik itu meredakan gejala mual dan muntah. Ini yang sering masuk teman-teman di ujian, antiemetik. Kemudian antiinflamasi itu mengurangi radang atau inflamasi. Pada kasus bendungan payudara dengan suhu badan 38 derajat Celcius atau tidak demam, hanya nyeri, berikan analgesik hanya untuk mengurangi nyeri. Selanjutnya fase-fase pembentukan ASI. Yang pertama kolostrum hari 1 sampai hari keempat. Nah, cirinya itu terlihat kuning, pekat, dan nutrisi ideal. Kolostrum itu untuk mencegah ikterus dan memberikan antibodi untuk bayi. Kemudian ASI transisi hari keempat sampai hari ke-10 postpartum, dan ASI matur lebih dari 10 hari postpartum. ASI matur ini ada dua macam, yaitu fore milk dan hind milk. Fore milk ini 0-5 menit pertama saat menyusui, di mana kaya protein, laktosa, dan air. Sedangkan hind milk di atas 5 menit pertama dari saat menyusui. Kandungannya itu lebih kaya lemak. Selanjutnya yang ditanyakan ini tindakan bidan pada masa ASI kolostrum. Misalnya 24 jam pertama bayi gelisah karena ASI masih kurang. Jadi tindakan kita sebagai bidan yaitu menganjurkan ibu tetap menyusui bayinya agar merangsang prolaktin untuk produksi ASI yang banyak sesuai kebutuhan bayi. Selanjutnya nomor 22, konstipasi saat hamil atau saat beberapa hari postpartum. Itu disebabkan oleh hormon progesteron meningkat. Jadi dianjurkan ibu mengkonsumsi makanan tinggi serat, mobilisasi, dan banyak minum. Nah, ini ada kasus 12 jam pertama postpartum sering kencing-kencing karena untuk membuang kelebihan cairan yang tertampung selama hamil, yang mengakibatkan penurunan berat badan sekitar 2,5 kg selama postpartum. Penyebabnya itu yaitu peningkatan diuresis. Lanjut, nomor 24 tentang lokia. Hari 1 sampai 4 postpartum itu lokia rubra, warnanya merah kehitaman. Hari ke-4 sampai hari ke-7 lokia saumilenta, warnanya putih campur merah.
Hari ke-7 sampai hari ke-14 namanya lochia serosa, warnanya kekuningan atau kecoklatan. Sedangkan di atas hari ke-14 namanya lochia alba, berwarna putih. Nah, ini ada kasus tentang payudara bengkak. Kasusnya itu payudara ibu merah dan bengkak, suhu badan 37 derajat Celcius, artinya tidak ada demam. Kemudian ibu mengeluh bayinya tidak mau menyusu. Nah, konseling bidan yaitu konseling ibu cara mengatasi ketidaknyamanan ibu sambil melakukan evaluasi teknik menyusui, menyarankan ibu untuk tetap menyusui sesering mungkin dan mengatasi bendungan payudara. Lanjut nomor 26 pada kasus sibling rivalry. Nah, ini contohnya teman-teman. Umur anak pertama 1,5 tahun. Biasanya terjadi pada anak yang jarak kelahirannya berdekatan. Tata laksananya yaitu tidak membanding-bandingkan, kemudian melibatkan untuk mengurus adiknya, membuat mampu bekerja sama dan tidak bersaing. Selanjutnya beri perhatian yang sama, ajar cara-cara positif dan beri contoh-contoh baik, misal kesabaran dan keuletan. Lanjut kunjungan nifas lagi ya teman-teman. Nah, ini lebih detailnya. Kunjungan nifas 1 atau KF1 6-48 jam itu untuk mencegah perdarahan dan perawatan bayi baru lahir. Kemudian KF2 itu 3-7 hari atau 1 minggu, memperhatikan involusi uterus, menilai adanya tanda-tanda infeksi, istirahat yang cukup dan kebutuhan nutrisi. Kemudian KF3 itu dari hari ke-8 sampai 28 hari atau 2 minggu sama dengan KF2, menilai involusi uterus, menilai adanya tanda-tanda infeksi, kebutuhan istirahat cukup dan kebutuhan nutrisi. Kalau KF4 dari hari 29 sampai 42 hari atau 6 minggu postpartum. Yang ditanyakan penyulitnya selama masa nifas ada atau tidak dan konseling KB. Lanjut kunjungan untuk diberikan imunisasi BCG umur berapa? Umur 1 bulan atau kunjungan nifas ke-4. Lanjut, pijat oksitosin, pemijatan pada sepanjang tulang belakang atau vertebra sampai tulang kosta ke-5 sampai ke-6 untuk merangsang hormon prolaktin dan oksitosin setelah melahirkan. Durasinya 5-10 menit per hari sebelum menyusui. Lanjut, ini masalah psikologis pada postpartum. Klasifikasinya ada 3, postpartum blues, depresi postpartum, dan psikosa postpartum. Postpartum blues gejalanya terjadi pada minggu pertama postpartum, mudah menangis, sensitif, sedih, dan merasa tidak dicintai. Tata laksananya berikan dukungan emosional. KIE suami dan keluarga mengamati perkembangan ibu. Jika lebih dari 2 minggu tidak sembuh maka rujuk. Nah, yang kedua depresi postpartum, gejalanya itu terjadi di atas 2 minggu. Kemudian gangguan makan dan tidur, gangguan sosial, kehilangan minat, dan ingin menyakiti dirinya dan bayinya. Tata laksananya 1. Berikan dukungan emosional. 2. Rujuk ke rumah sakit untuk perawatan psikiater. Sedangkan psikosa postpartum mendengar suara-suara, halusinasi, menyakiti diri atau bayinya, kemudian bertindak irasional. Nah, tata laksananya beri dukungan emosional dan rujuk ke rumah sakit untuk perawatan psikiater. Selanjutnya, ibu nifas harus bisa BAK sendiri maksimal 8 jam postpartum. Jika tidak bisa, maka dirangsang dengan aliran air keran dekat klien. Kemudian kompres air hangat di atas simfisis, dan jika tidak berhasil dalam waktu 8 jam, maka lakukan kateterisasi. Tata laksana puting lecet. 1. Perbaiki posisi menyusui. 2. Mulai menyusui pada payudara yang tidak sakit. 3. Tetap keluarkan ASI pada payudara lecet. 4. Keluarkan sedikit ASI dan oleskan ke puting, biarkan kering. 5. Menggunakan bra yang menyangga. 6. Bila sakit sekali, beri anti nyeri. Vitamin A untuk ibu nifas diberikan 2 biji selama 2 hari dan berwarna merah dengan 200.000 international unit. Tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk membantu pemulihan kesehatan pada ibu nifas dan mengurangi risiko rabun senja. Adapun penyebab bayi tersendak saat menyusu adalah teknik menyusui yang salah atau posisi bayi yang salah. Harusnya perbaiki teknik menyusui dan posisi kepala bayi ditinggikan. Lanjut, ibu menyusui bayinya di payudara sebelah kiri, namun di payudara kanan juga mengeluarkan ASI. Itu disebabkan oleh hormon oksitosin yang menyebabkan letdown refleks.
Selanjutnya, efek penting hormon oksitosin, yaitu menyebabkan uterus berkontraksi setelah melahirkan sehingga seringkali muncul rasa mules saat ibu menyusui. Nomor 38. Ibu nifas harus BAK maksimal 8 jam postpartum. Ibu nifas harus BAB maksimal 24 jam postpartum dan harus mobilisasi dini. Tujuannya mempercepat involusi uterus, mencegah tromboflebitis, penyembuhan luka, dan mempercepat kembalinya fungsi usus dan kandung kemih. 39. Teknik menyusui yang benar. Adapun tanda-tanda perlekatan bayi yang baik, yaitu disingkat CALM. C itu chin atau dagu, A itu areola, L itu lips atau bibir, M itu mouth atau mulut. Nah, kita lihat chinnya atau dagunya menempel di payudara, kemudian sebagian besar areola masuk ke mulut, bibir bayi terlipat keluar, ke atas dan ke bawah dan tidak mencucu. Selanjutnya, mulut terbuka lebar. Sedangkan perlekatan yang salah, misalnya pipi yang menggembung saat menyusui, bunyi decapan saat menghisap. Jadi itu perlekatan yang salah ya teman-teman. Lanjut, nomor 40, untuk mencegah anemi masa nifas sama dengan ibu hamil ya teman-teman, beri tablet FE 60 gram 1x1 selama 40 hari postpartum. Nomor 41, ibu nifas dengan HIV positif dan bayi HIV negatif. Pertama, konseling pemberian sufor setelah terpenuhi syarat AFAS karena risiko penularan ASI 5-20% ke bayi. Pemberian sufor tadi dengan syarat AFAS, A itu acceptable atau mudah diterima, kemudian F-nya itu feasible atau mudah dilakukan, A itu affordable atau harga terjangkau, S itu sustainable atau berkelanjutan, S berikutnya safe atau aman penggunaannya. Selanjutnya, kasus ibu yang kehilangan bayinya saat melahirkan, bayinya meninggal. Ibu menggoyang-goyangkan badan anaknya dan membangunkannya. Jadi, fase duka ibu ini adalah fase denial. Nah, berikut ada tahapan fase duka. Yang pertama, fase denial itu tahap penyangkalan, misalnya ibu menolak bayinya meninggal dan berpura-pura bahwa bayinya masih hidup. Kemudian tahapan fase anger atau menolak kesedihan dengan marah, misalnya ibu menyalahkan suaminya penyebab bayinya meninggal. Selanjutnya bargaining atau berandai-andai, misalnya ibu berandai-andai, andai saja suaminya cepat membantu ke puskesmas, pasti bayinya selamat. Nah, selanjutnya depression, keadaan individu kembali ke realita atau merenungi kesedihan, misalnya ibu mulai sedih dan selalu merenungi musibah bayinya. Nah, selanjutnya acceptance, ibu sudah sadar bahwa yang hilang tidak akan kembali dan harus melanjutkan hidup, misalnya sadar bahwa bayinya telah meninggal dan akan kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, lanjut ya teman-teman, dikit lagi, ini fase masa nifas ada 3, yaitu taking in, taking hold, dan letting go. Ini penting juga ya teman-teman karena setiap ujian pasti keluar ini. Tahapan masa nifas taking in itu bergantung pada orang lain. Awal-awal masa nifas, kemudian fokus pada diri sendiri dan masih mengingat persalinannya. Kemudian taking hold, sudah pulang ke rumah, mulai belajar untuk merawat diri dan bayi, masih lemas dan khawatir berlebih. Sedangkan letting go itu sudah mahir dan percaya diri merawat bayi dan dirinya. Nah, ini asuhan masa nifas sudah ya tadi teman-teman. Selanjutnya posisi IMD. Posisi IMD itu di antara payudara dan tepat di lebih rendah puting dan dipantau tiap 15 menit. Oke, sekian dulu teman-teman untuk pembahasan asuhan masa nifas kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman bisa screenshot dan jangan lupa dukung channel ini dengan bantu like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Semoga teman-teman dimudahkan saat ujian nanti dan memperoleh nilai hasil maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. 你的笑脸就像我